Tuh, kembali lagi bersama saya Nino Larius, tentunya di channel Toko Larius Pitoro. Ada pertanyaan, Mas, sebaiknya itu bagaimana gitu, setelah lulus sekolah itu apa kita harus bekerja atau kita wira swasta, atau kita melanjutkan kuliah. Nah, kalau saran saya sih kita melihat ekonomi orang tua kita ya. Kalau ekonomi orang tua kita itu mampu, ya sebaiknya saya sarankan untuk kuliah, ambil jurusan yang sekiranya itu bisa untuk masa depan kamu ya, yang ingin menjalani kehidupan selanjutnya setelah sekolah. Tapi manakala orang tua kita itu tidak mampu, ya kita jangan memaksakan untuk kuliah, karena dikhawatirkan nanti akan menjadi beban orang tua, ya kan? Jadi sukses itu tidak serta-merta itu ditentukan oleh pendidikan. Jadi ada juga yang karena keterampilan atau keahlian. Nah, jadi kita bisa menggali potensi di cara yang lain. Jangan kita hanya mengikuti arus, karena teman kita kuliah kita harus kuliah. Kalau kita mampu atau orang tua kita mampu, tidak masalah. Sekarang juga banyak beasiswa untuk orang yang tidak mampu tapi berprestasi. Tapi kalau misalkan kitanya tidak mampu alias tidak mendukung, ya kita tidak perlu bingung ya. Kalau kita bingung malah nanti tidak ke sana dan tidak ke sana, malah cuman yang ada menjadi beban orang tua. Nah, langkahnya seperti apa kalau misalkan kita tidak kuliah? Ya kita harus bekerja dulu, ikut orang ya, atau kita bekerja di perusahaan untuk mencari modal misalnya, atau kita memang ingin berkarir di tempat kerja tersebut. Misalkan di perusahaan, kita gali potensi kita berikan yang terbaik untuk perusahaan. Nah, akhirnya kita mempunyai karir di perusahaan. Apabila tujuan kita pengen usaha mandiri atau wira swasta, ya otomatis kita harus mencari modal dengan cara bekerja. Misalkan bekerja sekian tahun lah, nanti kita mendapatkan modal, lalu kita belajar wira swasta. Akan tetapi sebelum Anda memutuskan untuk resign dari tempat kerja, Anda harus mempelajari dulu seputar wira swasta, karena wira swasta itu tidak hanya membutuhkan modal dalam bentuk uang saja, melainkan juga ada modal-modal yang lain yang harus kita persiapkan. Jadi alangkah baiknya kita mempelajari dulu ya. Kalau misalkan kita bekerjanya itu di tempat-tempat yang memiliki keahlian, seperti misalkan di bengkel gitu ya, nah itu kita keterampilan sudah punya, jadi kita tinggal mencari modalnya dan tempatnya. Nah itu akan lebih mudah lagi dalam kita membangun
usaha. Karena dalam membangun usaha itu kan yang pertama adalah keahlian ya, keahlian atau keterampilan, nah, kemudian modal dalam bentuk uang dan tempat. Kalau tempat kan kita bisa sewa terlebih dahulu, karena sewa juga sekarang itu sudah mahal ya, kisaran di atas 5 juta. Jadi kita kalau mau memutuskan untuk berwira swasta ya kita harus mempelajari dunia wira swasta agar kita tidak rugi atau bangkrut. Misalkan kita baru mencoba 1 tahun, setelah 1 tahun itu kita sudah tidak bisa membayar kontrakan selanjutnya atau tahun kedua, nah itu kan kita udah rugi waktu ya. Walaupun wira swasta itu kan jatuh bangun lagi, tapi kalau modal kita habis ya tetap kita nggak bisa bangun. Nah intinya kita harus mempelajari dulu dari orang-orang yang sudah menjadi wira swasta. Kalau misalkan kita mau belajar itu ya kita harus mencari orang-orang yang tidak atau tinggal tidak di sekitar kita. Karena kalau yang tinggalnya di sekitar kita ya dikhawatirkan mereka tidak mau memberikan ilmunya atau pengalamannya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cuman lulusan SMP, SMA, SMK itu kita nggak usah berkecil hati. Kita harus optimis, tetap bisa sukses di jalan lain. Tentunya juga harus belajar ya, belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Seperti itu saran saya untuk anak-anak muda yang sekiranya baru lulus sekolah dan bingung mau kemana, mau bagaimana. Nah itu bisa ditonton di channel saya. Manakala Anda itu memiliki masalah atau kebingungan dalam menghadapi masalah, nah, Anda bisa komentar di kolom komentar, nanti akan kita bantu jawab ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.